Halo semuanya, masih bareng saya Rizwan Zon. Di video ini saya akan sedikit membahas beberapa fakta mengenai fitur Samsung S8 atau biasa saya sebut Samsung S8. HP keluaran Samsung terbaru ini dilengkapi dengan prosesor Exynos terbaik saat ini. Setidaknya ketika video ini dibuat ya. Seperti biasa, sebelum saya lanjut, untuk spesifikasi lengkapnya kamu bisa baca di bagian kolom deskripsi. Jangan malas baca, oke? Fakta pertama, Infinity Display yang keren. Semuanya pasti udah tahu lah ya, yang paling menonjol dan menarik di HP ini, ya layarnya. Bezel-less banget ditambah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi di bagian depan dan belakangnya itu kaca ya. Di HP ini nggak ada tombol fisik seperti HP Samsung lainnya. Jadi diganti dengan ada icon gitu di depannya tuh. Tapi kalau misalnya ditekan lumayan ngegeter gitu ya. Layarnya berukuran 5,8 inci dengan resolusi 1440 x 2960 pixel. Itu maksimalnya. Soalnya kita bisa mengganti resolusi layar. Nah, hal ini bisa menunjang daya tahan baterai ya. Rasio untuk HP ini unik ya, yaitu 18,5 berbanding 9. Jadi kalau nonton video di YouTube itu ada border hitam gitu di pinggirnya. Karena memang banyaknya video di YouTube itu menggunakan format 16 berbanding 9. Tapi dengan fitur crop to fit, kita bisa menonton video full screen. Cuman ya begitu, video bagian atas bawahnya itu jadi kepotong gitu ya. Lumayan agak kurang nyaman sih, tapi kalau videonya jenis sinematik, jadi ketika di full screen atau crop to fit itu jadi hasilnya lebih bagus. Nah, karena rasio yang dimiliki HP ini unik, jadi wajar banget banyak aplikasi atau game yang belum mendukung penuh untuk rasio 18,5 berbanding 9 ini. Misalnya game ini nih, tampilannya itu jadi kurang nyaman, bagian atas dan pinggirnya itu kepotong. Selanjutnya adalah iris scanner. HP ini sudah dilengkapi dengan sensor pemindai iris mata. Setelah saya menggunakan HP ini sekitar seminggu lebih, saya lebih senang menggunakan fitur ini. Buka lock screen-nya itu cepet banget, mau di cahaya yang terang ataupun cahayanya gelap. Jadi rekomendasi banget. Ada juga fitur face recognition. HP ini dilengkapi juga dengan teknologi pengenal wajah. Sebenarnya nih ya, buka lock screen pakai fitur ini tuh cepet banget. Cuman hanya dalam keadaan yang cukup cahaya. Tapi ketika saya mencoba di keadaan yang kurang cahaya, agak gelap, dan itu sumpah ngeselin banget. Selanjutnya fitur baru dari Always On Display. Fitur yang bisa gantiin LED notifikasi ya kalau mau saya Always On Display. Nah, di S8 ini Samsung menyediakan fitur Always On Display-nya itu sedikit ada tambahan ya. Karena pengguna bisa memilih sesuai selera. Bisa menampilkan jam, bisa menampilkan foto, bisa menampilkan jam analog, kalender, dan lain-lain. Gak kalah penting itu adalah adanya fitur Edge Panel. Salah satu fitur yang membantu banget kalau menurut saya. Dengan fitur Edge Panel ini, kita bisa mengatur daftar aplikasi yang bakal sering kita buka atau yang disebut dengan Apps Edge. Atau kontak yang bakal sering kita telepon atau yang disebut dengan People Edge dan lain-lain. Kita juga bisa menambahkan panel-panel lainnya di Edge Panel. Nah, ada juga nih yang unik namanya Edge Lighting. Jadi, jika kita aktifkan fitur Edge Lighting, maka pinggiran layar si S8 ini akan menyala jika ada notifikasi masuk atau ada chat masuk ya. Kalau menurut saya ini lucu banget sih ya, jadi unik. Jadi kerasa banget kalau HP ini tuh HP masa depan gitu ya. Cia, masa depan. Selanjutnya, multi Windows. Dengan fitur ini kita bisa chatting sambil nonton. Bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus. Tapi ya ada tapinya ya. Karena nggak semua aplikasi sudah mendukung fitur ini. Contohnya Instagram. Instagram itu belum mendukung fitur multi Windows. Setidaknya sampai saat video ini dibuat ya. HP ini juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0. Nah, apa kelebihannya? Sederhananya itu adalah salah satunya ya. Dengan menggunakan Bluetooth ini, kita bisa menggunakan fitur untuk menyalakan dua speaker Bluetooth secara bersamaan. Ya, saya nggak bisa ngetesnya sih ya, karena nggak punya speaker Bluetooth-nya. Sedih banget ya. Oke, selanjutnya adalah Samsung Knox. Atau yang di S8 ini kita sebut namanya Secure Folder. Kebutuhan terhadap aplikasi dan punya akun lebih dari satu membuat fitur ini lagi rame-ramenya banget ya. Jadi Samsung itu ada fitur atau aplikasi namanya Samsung Knox. Salah satu fiturnya itu bisa mengklon aplikasi. Nah, tapi yang di S8 ini namanya Secure Folder. Nah, selanjutnya adalah kamera. Kamera belakang HP ini 12 megapiksel dengan aperture-nya itu f1.7. Dilengkapi juga dengan OIS ya.
Sedangkan untuk kamera depannya 8 megapiksel dengan aperturnya juga sama f1.7. Nah, seperti ponsel kelas flagship lainnya, kamera di Galaxy S8 ini dapat mengambil gambar dengan bagus, bahkan di kondisi cahayanya itu yang sangat minim ya. Namun kalau menurut saya pribadi, tidak ada perkembangan mencolok jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S7. Untuk soal kameranya, hanya ada sedikit pembaruan saja kalau menurut saya. Nah, untuk melihat lebih detailnya bagaimana hasil kameranya, silahkan kalian bisa nilai masing-masing ya. Berikut adalah hasil dari kamera Samsung Galaxy S8. Oke, selanjutnya adalah fakta yang agak kurang nyaman ketika saya menggunakan Samsung S8 ini ya. Bixby yang gak guna banget kalau menurut saya. Jadi salah satu fiturnya itu adalah fitur Vision. Kalau menurut saya ini masih belum jelas banget ya, karena datanya juga masih minim. Karena ketika saya mencoba fitur ini ke box Samsung S8 aja, Bixby ini tidak mengenali gitu. Apalagi ke barang-barang yang lain. Selain itu, kadang-kadang tombolnya itu sering saya pencet gitu ya, kepencet nggak sengaja gitu. Nah, itu kan kadang-kadang ngeselin juga. Terus kalau misalnya buka kamera juga, di kameranya itu ada tombol. Saya pikir itu adalah untuk kamera depan gitu ya, tapi ternyata itu adalah untuk Bixby Vision. Selanjutnya adalah speakernya itu menurut saya biasa aja, tapi hal ini dilengkapi dengan earphone dari EKG yang bisa kita dapatkan di paket pembelian Samsung S8 ini. Jujur saya mencoba earphone-nya ini ya, kalau menurut saya pribadi ini enak banget, suaranya jelas, pokoknya nyaman banget lah kalau menurut saya ya. Itu sesuai selera saya sih ya. Selanjutnya adalah fingerprint scannernya itu kalau menurut saya kagok banget ya. Jadi sensor sidik jarinya itu yang letaknya di sisi kamera itu nggak nyaman banget kalau menurut saya. Jadi kagok gimana gitu. Jadi sering banget sih jari saya itu nggak nemuin fingerprint scannernya itu. Kan lucu ya. Tapi kalau ngelihat hal kayak gini, si Samsung itu emang sengaja kali ya nyuruh penggunanya itu biar pakai iris scanner atau enggak sensor pengenal wajah. Nah, yang agak kurangnya juga adalah di penggunaan satu tangan. Untuk penggunaan satu tangan menurut saya lumayan susah ya. Ini menurut saya ya. Untuk akses notif barnya itu pakai satu tangan itu susahnya minta ampun. Walaupun ada one hand mode, tapi tetap aja kagok buat saya. Jadi cara ngakalinya itu saya gunakan Nova Launcher. Jadi di scroll sedikit sudah langsung muncul notifikasi barnya tuh ya. Nah ini baterai yang cepat panas. Ketika menggunakan HP ini, baterainya itu cepat panas. Itu yang saya rasakan ya. Untuk penggunaan sehari-hari tanpa bermain game, saya hanya mendapatkan kurang dari 14 jam dan screen on time-nya itu 3 jam 15 menit dengan kondisi baterainya itu dari 100% hingga 24%. Jadi, kesimpulan selama saya menggunakan HP ini adalah, ini HP enak banget untuk konten multimedia. Lihat foto-foto, musik, nonton video, pokoknya dijamin bakal betah banget. Pokoknya nggak tahu kenapa beda lah begitu rasanya tuh. Sekitar 1 mingguan lebih saya menggunakan 2 HP ya, Zenfone 3 sama S8. Seringnya sih pakai S8,
Dan sekarang tuh kalau misalnya pakai Zenfone 3 itu jadi kagok gitu. Kerasa aneh aja gitu, terutama di bagian layar ya. Selain itu, dengerin musik pakai earphone EKG ini dahsyat banget suaranya. Main game juga udah lancar ya, cuma yang kurangnya HP ini panas banget. Jadi main game bentar aja, kalau menurut saya ini paling sekitar 5 menit udah kerasa panas gitu. Jadi kan gak betah juga kalau misalnya main game tapi HP panas. Nah, ditambah lagi fitur Bixby-nya itu yang belum berguna banget gitu. Nah, untuk fitur-fitur lainnya seperti water resistant, NFC, heart rate, mungkin bisa dicoba aja sendiri, oke? Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you next time.